Di sebuah desa kecil bernama Surojo, tersembunyi di antara rimbunnya hutan dan sawah yang menguning menjelang panen, hiduplah seorang anak laki-laki yatim bernama Hasan. Usianya baru menginjak 10 tahun, tapi wajahnya menyimpan ketenangan dan kedalaman yang tak biasa bagi anak seusianya. Ia tinggal bersama neneknya, Makna, seorang perempuan tua yang sederhana, dikenal sebagai penjaga mushola kecil di pinggir desa. Sejak usia 5 tahun, Hasan telah kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan perahu saat menyeberangi sungai besar di ujung desa. Sejak itu, ia menjadi anak yang lebih banyak diam, lebih senang menyendiri, dan anehnya sering terlihat berbicara sendiri, khususnya saat ia berada di ladang atau hutan kecil di belakang rumah. Namun, yang tidak diketahui orang lain adalah Hasan tidak sedang berbicara sendiri, ia sedang bercakap-cakap dengan hewan. Setiap pagi, setelah membantu nenek menyapu halaman, Hasan berjalan ke pematang sawah sambil membawa sepotong roti sisa sarapan. Di tempat itulah, seekor burung pipit kecil selalu menunggunya di dahan pohon turi. Burung itu akan berkicau pendek, dan Hasan membalasnya dengan suara lirih yang anehnya, terdengar seperti bahasa burung juga. "Pagi, Pipit, kau tidur di mana semalam?" tanya Hasan sambil menyobekkan remah roti. Burung itu menggetarkan sayapnya, berkicau 2 kali. "Di dahan mangga belakang musola, ya." "Wah, pasti anginnya kencang tadi malam," jawab Hasan sambil meletakkan remah di atas batu kecil. Tak jauh dari situ, seekor kambing putih yang sedang diikat juga melenguh pelan. Hasan meliriknya dan tersenyum. "Kau juga mau sarapan, kambing? Sabar ya, sebentar lagi Maknah bawa rumput." Jika ada orang lewat dan mendengar percakapan itu, mungkin mereka akan menggelengkan kepala dan berbisik, "Kasihan anak yatim itu. Sendirian terus." Mungkin pikirannya terganggu, tapi Hasan tidak peduli. Ia tahu, apa yang ia alami bukan hayalan. Ia bisa memahami bahasa hewan bukan dengan telinga, tapi dengan rasa, seolah ruhnya bisa menangkap maksud dari gerakan, suara, dan tatapan makhluk-makhluk kecil itu. Suatu pagi, Hasan sedang duduk di bawah pohon jambu biji, ketika angin berhembus aneh. Suaranya seperti desir pelan yang berbisik di telinga Hasan. Anak itu mengangkat kepala. Tak ada siapa-siapa. Ia berdiri, menatap ke arah hutan kecil di belakang rumah. Hutan itu dikenal sebagai Wana Lembayun, tempat yang dipercaya warga desa sebagai wilayah jin penunggu hutan. Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, kecuali para pencari kayu atau orang nekat yang ingin mengetes nyali. Tapi entah kenapa, Hasan tidak pernah takut pada hutan itu. Bahkan, ia merasa seperti hutan itu memanggilnya. Bisikan angin tadi seperti bukan suara manusia, tapi juga bukan suara hewan. Rasanya seperti panggilan lembut yang langsung menyentuh jiwanya Hasan. Ia melangkah pelan menuju tepi hutan. Pepohonan menjulang tinggi, daun-daun basah oleh embun pagi. Cahaya matahari menembus sela-sela ranting, menciptakan bayang-bayang yang bergerak seperti siluet para penari. Ketika ia mendekat, seekor burung hantu tiba-tiba terbang rendah dan melintas di depannya putih bersih. Bulu-bulunya berkilau diterpa cahaya burung hantu di pagi hari. Itu tidak biasa. Burung itu mendarat di dahan rendah dan menatap Hasan lurus-lurus. Tatapannya tidak menakutkan, justru mengundang. Dalam tatapan itu, ada semacam rasa kenal, seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Hasan melangkah pelan mendekat, dan dalam hatinya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. "Meskipun bibir burung itu tak bergerak, kami telah lama menunggumu." Hasan terpaku, hatinya berdebar, tapi bukan karena takut, karena rasa terharu. Seperti seorang anak yang akhirnya dipanggil pulang setelah lama tersesat. "Siapa kau?" bisik Hasan dalam hati. Burung hantu itu mengepakkan sayapnya sekali, lalu terbang ke arah lebih dalam dari hutan. Lalu berhenti lagi, Hasan menoleh ke belakang. Rumah Makna sudah tak terlihat dari balik pepohonan, tapi entah kenapa, ia tetap melangkah maju. Hari itu, Hasan tidak kembali hingga menjelang sore. Makna mulai resah. Ia mencari ke ladang, ke musola, bahkan ke rumah tetangga. "Hasan. Oi, Hasan. Tahu di mana, nak?" Tak ada jawaban. Beberapa tetangga mulai bergumam. Apa jangan-jangan dia masuk ke hutan Lembayung? War, bisa celaka itu. Tapi di dalam hutan, Hasan justru sedang mengalami petualangan pertamanya. Ia berjalan mengikuti burung hantu putih yang menuntunnya melewati jalur-jalur sempit penuh akar, melewati sungai kecil jernih yang memantulkan cahaya aneh
dan sampai di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu besar. Di atasnya terdapat jejak tangan yang seperti diukir alami dan samar-samar, tampak bercahaya. Burung hantu hinggap di batu itu dan untuk pertama kalinya berbicara secara nyata dengan suara lembut seperti orang tua yang bijak. Hasan, ini tempat di mana para wali Allah dahulu datang untuk bertafakur. Disinilah ilmu langit turun kepada mereka yang menjaga bumi, menjaga makhluknya, dan kau adalah yang berikutnya. Hasan terdiam, dunia seolah menjadi hening. Ia menunduk pelan. Dalam hatinya terdengar gema zikir yang tidak ia ucapkan. Tiba-tiba angin berhenti, daun-daun seakan menunduk, dan dari celah pepohonan muncul seekor rusa putih, seekor tupai merah, dan seekor kelinci abu-abu. Mereka berdiri diam, seolah memberi salam. Hasan menangis. Ia tidak tahu kenapa, mungkin karena dalam seumur hidupnya baru kali ini ia merasa tidak sendirian. Malam mulai menyelimuti desa Surojo, langit perlahan menghitam, dihiasi kelip bintang yang sesekali tertutup awan tipis, suara jangkrik, kodok, dan desau angin menjadi nyanyian malam yang menenangkan. Rumah-rumah penduduk sudah gelap, hanya diterangi pelita atau lampu minyak kecil. Di dalam rumah berdinding papan bambu milik Makna, Hasan sudah berbaring di tikar, berselimut sarung tua. Matanya masih terbuka, menatap langit-langit yang digerayangi bayang-bayang dahan pohon. Dari luar jendela, neneknya baru saja selesai membaca wirid dan kini duduk di tepi kasur, membelai rambut cucunya. Kamu main kemana tadi, Hasan? Sampai nenek hampir jantungan nyari kamu. Hasan hanya menoleh dan tersenyum kecil. Ia tak ingin membuat Makna khawatir lebih jauh. Ia tak berani menceritakan apa yang sebenarnya ia alami hari itu di hutan, tentang suara angin yang memanggilnya, tentang burung hantu putih yang berbicara, dan hewan-hewan yang menunduk di depannya. Itu terlalu aneh, bahkan untuk ukuran dirinya, yang sudah terbiasa bicara dengan kucing dan kambing. Maaf, Nek, Hasan tadi ke sungai, ngasih makan bebat, besok bilang dulu, ya, jangan bikin nenek deg-degan. Makna tersenyum dan mengecup kening cucunya. Lalu ia memadamkan lampu minyak, tidur yang nyenyak. Nak, setelah neneknya terlelap di tikar sebelah, Hasan menatap jendela. Angin malam masuk membawa aroma dedaunan lembab. Di kejauhan, ia mendengar rolongan anjing yang panjang dan jauh. Tapi ada sesuatu yang lain, lebih dalam, lebih sunyi, yang seolah memanggil dari dalam hatinya. Tak lama, matanya pun tertutup, dan malam membawanya ke dunia yang berbeda. Dalam mimpi Hasan mendapati dirinya berdiri di tengah hutan, namun bukan hutan biasa. Pepohonan menjulang tinggi tak terhingga, daunnya bersinar seperti zamrud. Udara harum seperti dipenuhi minyak misik. Suara gemericik air terdengar, meskipun tak ada sungai di dekatnya. Namun yang paling mencolok adalah keheningan, bukan keheningan yang menakutkan, tapi damai, mendalam. Seperti salat malam tanpa suara hanya terasa dalam roh. Di depan Hasan, muncul jalan kecil dari cahaya, membentang di antara pepohonan. Ia melangkah mengikuti jalan itu, tak tahu harus kemana. Tapi hatinya merasa pasti bahwa ia sedang menuju sesuatu yang sangat penting. Dari balik kabut, sosok itu muncul, seorang lelaki berjubah putih panjang. Wajahnya bercahaya, tapi tak menyilaukan. Janggutnya tipis rapi, matanya lembut tapi dalam, dan senyumnya menenangkan hati yang paling gundah sekalipun. Lelaki itu berdiri di atas batu, seolah menunggunya sejak lama. Hasan suaranya lembut, tapi menggema. Dalam jiwa Hasan tersentak. Berusaha bicara tapi tak ada kata yang keluar. Kau mendengar mereka, bukan? Suara makhluk-makhluk yang diciptakan dengan kasih sayang. Kau memahami bahasa yang tak diajarkan. Manusia kau adalah penjaga. Hasan menunduk, tapi penjaga apa? Gumamnya dalam hati. Penjaga keseimbangan, penjaga antara makhluk yang terlihat dan tak terlihat, penjaga bumi yang sering dilupakan manusia. Sosok itu lalu menunjuk ke belakang Hasan. Hasan menoleh. Dan di sana, di antara akar dan semak, berdiri hewan-hewan, burung, kucing, kambing, ular, rusa, bahkan semut yang berbaris. Mereka semua menunduk ke arahnya. Ada kesedihan di mata mereka. Ada harapan. Dunia ini sedang rusak. Tapi bukan hanya manusia yang menderita. Mereka juga. Sosok berjubah itu menunduk, lalu mengucapkan satu kalimat yang mengguncang hati Hasan. Kau tidak dipilih karena kelebihanmu. Kau dipilih karena kelembutan hatimu. Hasan ingin menangis, tapi air mata tak keluar.
ia hanya bisa membungkuk dan berbisik lirir, "Apa yang harus aku lakukan?" Sosok wali itu mendekat dan menyentuhkan jari ke dada Hasan, "Dengarkan. Rasa itu adalah ilmunya, suatu hari nanti, suara mereka akan menjadi bagian dari doamu." Lalu semuanya memudar. Kabut turun perlahan, pepohonan berubah menjadi bayangan samar, cahaya redup, dan suara terakhir yang terdengar adalah bisikan lembut. "Ingat, Hasan, kau bukan sendiri." Hasan terbangun mendadak, keringat dingin membasahi pelipisnya, nafasnya tercekat, tapi dadanya terasa ringan. Ia menatap sekeliling kamar, jendela masih terbuka, lampu minyak sudah padam, dan seekor burung hantu putih berdiri di kusen jendela. Dia memandangi Hasan dengan sorot mata yang sama seperti dalam mimpi, "Kau nyata." Bisik Hasan, burung itu tidak bersuara. Ia hanya mengepakkan sayap sekali dan berbicara, "Aku adalah penjaga. Wali yang kau temui adalah pemberi ilmu, tapi yang menjaga, membimbing adalah kami." Hasan menggigit bibirnya, suaranya bergetar, "Kenapa aku? Aku cuma anak kecil." Burung itu menatap tajam, karena orang dewasa sering tak mau mendengar. Tapi anak-anak, mereka masih punya ruang dalam hati untuk percaya. Burung itu terbang turun, berdiri di lantai di dekat kaki Hasan. "Besok pagi, ikuti aku, ada yang harus kau lihat. Ilmu ini tidak bisa tinggal di dalam mimpi, ia harus hidup di dunia nyata." Lalu burung itu melompat ke jendela, mengepakkan sayap dan menghilang ke kegelapan. Hasan duduk diam, terengah, lalu ia tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak aneh. Tidak sendiri, ia merasa diakui, dimengerti, dan lebih dari itu, dibutuhkan. Keesokan paginya matahari baru terbit. Saat Hasan bangun lebih awal dari biasanya, dia mengenakan baju koko putih lusuhnya, mengambil bekal sepotong roti dan air putih. Ia tidak membangunkan Maknan, ia hanya meninggalkan secari kertas di dapur. "Nek, Hasan ke hutan. Jangan khawatir, Hasan baik-baik saja." Burung hantu putih itu sudah menunggu di atap musola kecil, menatapnya dari kejauhan. Saat Hasan melangkah, burung itu mengepakkan sayap, lalu terbang perlahan ke arah hutan lembayung tempat yang selama ini dianggap tabu dan menakutkan oleh warga desa. Tapi Hasan tidak lagi merasa takut, karena kini hatinya sudah diisi oleh rasa yang belum pernah ia kenali sebelumnya, keyakinan. Pagi itu, langit di atas desa Surojo tampak lebih muram dari biasanya. Awan menggantung rendah di balik perbukitan, seolah alam pun menahan napas. Di balai desa, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti dengan suara rem mendecil. Anak-anak yang bermain layangan menghentikan aktivitasnya, menatap mobil asing itu dengan penasaran. Dari dalam mobil keluar 3 pria berpenampilan rapi, mengenakan jas dan kacamata hitam. Salah satunya membawa map besar dan laptop, jelas bukan orang desa. Mereka disambut oleh Pak Kades Umar, seorang pria paruh baya berperut buncit yang sudah menjabat selama 2 periode. Ia menyambut mereka dengan senyum lebar dan tangan terbuka. "Pak Umar, selamat datang di Surojo." "Pak, maaf tempat kami sederhana." "Investor Pak Rudi tak apa, Pak Kades. Justru kami tertarik dengan kesederhanaan desa ini, potensinya besar, terutama hutannya." Pak Umar terdiam sejenak, melirik hutan lembayung yang mengelilingi desa. Sejak kecil ia diajari bahwa hutan itu angker, tempat penunggu, tapi kini ia melihatnya sebagai potensi uang. Jalan besar bisa dibangun, tanah bisa dijual, lalu siapa tahu villa, resort, atau bahkan tambang. Investor itu membuka map, di dalamnya ada gambar rencana jalan tol kecil yang melintasi desa dan menembus langsung ke kota. Untuk membangunnya, mereka butuh menebang sebagian hutan, ganti rugi besar. Nilainya cukup membuat kepala desa dan beberapa warga tak bisa tidur semalaman karena terlalu gembira. "Pak Rudi, kalau proyek ini jalan, desa ini bisa terkenal, ada banyak peluang. Saya bahkan bisa bantu buatkan pasar baru, sekolah." Pak Umar tergiur. Ia tahu, jika ia menyetujui, ia akan mendapat bagian besar. Tapi satu hal yang ia tak tahu, ia sedang membuka pintu bagi kehancuran yang tidak kasat mata. Sementara itu, di dalam hutan Hasan mengikuti burung hantu putih menuju jantung hutan. Mereka berjalan menembus pepohonan tua yang batangnya sebesar pelukan 5 orang dewasa. Cahaya matahari hanya menembus tipis melalui celah daun, menciptakan bayangan panjang seperti jari-jari makhluk halus di tengah hutan. Hasan tiba di sebuah tempat yang tampak seperti kubah alami, ranting dan daun melengkung sempurna membentuk langit-langit, dan di tengahnya
terdapat sebuah batu pipih besar berbentuk setengah lingkaran, seperti mihrab, burung hantu hinggap. Di batu itu, lalu menoleh pada Hasan, burung hantu tempat ini disebut Raudah Al-Hayawan, taman para wali penjaga. Disinilah mereka menyatu dengan alam dan mendapat ilham darinya. Hasan menunduk hormat. Hasan, apa maksudnya? Wali penjaga burung itu menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Burung hantu dulu, saat dunia belum seramai ini, para wali diberi tugas menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk selain manusia, bukan hanya jin. Tapi hewan, pohon, air, tanah, mereka tak hanya bersujud, mereka berzikir. Kau akan mulai melihat dan mendengar semua itu. Tiba-tiba, suara gemuruh dari kejauhan terdengar. Burung-burung beterbangan keluar dari hutan, tupai-tupai melompat panik dari dahan ke dahan. Hasan menoleh ke arah suara Hasan itu. Suara mesin. Burung hantu mengepakkan sayapnya. Burung hantu mereka datang, yang rakus, yang tuli terhadap jeritan bumi. Hasan berlari ke bukit kecil. Dari sana, ia bisa melihat ujung hutan mulai ditebang. Pohon-pohon tua roboh satu demi satu. Tanah yang sebelumnya hidup, digaruk dengan alat berat. Suara mesin mendominasi, memekakkan telinga. Jangan teriak Hasan, meski ia tahu tak akan didengar. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang lain, sakit. Tapi bukan di tubuh, bukan juga luka. Melainkan rasa tercekik dalam hati, seperti ada sesuatu yang tercerabut paksa dari dalam dirinya. Ia menatap seekor monyet kecil yang berlari ketakutan ke arahnya. Lalu memeluk kakinya. Monyet melalui rasa rumahku roboh, anakku, hilang. Hasan menahan air mata. Burung hantu terbang mendekat. Burung hantu, ilmu yang kau miliki bukan hanya untuk mendengar, tapi juga untuk merasakan penderitaan semua makhluk yang disalimi manusia. Di balai desa warga berkumpul. Sebagian besar terlihat senang, bahkan ada yang sudah membayangkan membeli motor baru atau menyekolahkan anak ke kota. Tapi beberapa orang tua menolak dengan keras. Mang Dirun, hutan itu bukan tempat sembarangan. Kalian lupa, dulu Pak Demang hilang di sana? Kalian lupa suara tangisan tengah malam dari dalam hutan? Pak Umar ketus, itu cerita lama. Sekarang zaman maju, kalau kita terus begini, desa kita akan tertinggal, warga terbelah. Tapi karena janji uang, sebagian besar akhirnya setuju dan hari itu, alat berat mulai bekerja. Hasan pulang dalam diam. Wajah Hasan murung saat kembali ke rumah. Maknah menyambutnya dengan tatapan cemas. Maknah, Hasan, kamu dari mana saja? Kamu tahu, tadi ada orang-orang kota ke sini. Katanya mau bikin jalan besar lewat hutan kita. Hasan duduk diam, tangan gemetar. Hasan naik. Mereka menebang pohon-pohon yang sudah ratusan tahun. Hewan-hewan itu lari, ada yang kehilangan anaknya. Maknah terdiam, lalu menghela napas panjang. Maknah, nenek tahu, Hasan, tapi mereka tidak akan dengar kalau cuma dibilangin manusia. Mungkin kamu yang harus bicara. Hasan memandang neneknya. Hasan, tapi aku cuma anak kecil. Maknah, tapi yang ada di dalammu bukan kecil. Dan kau punya sesuatu yang tak dimiliki mereka. Malam itu Hasan kembali ke hutan. Di tengah gelap, ia duduk di Raudah Al-Hayawan dan membaca doa yang diajarkan burung hantu. Burung-burung kembali berkumpul. Rusa putih muncul dan berlutut. Ular menyelinap dengan tenang, membawa tanaman kecil di mulutnya. Semuanya menatap Hasan. Burung hantu, kini kau tahu, ilmu wali bukan sekadar karamah, tapi amanah dan beban. Kau bisa memilih, diam dan melihat kehancuran, atau bersuara. Meski tidak semua akan percaya, Hasan menunduk. Hasan, aku akan bicara, bukan untuk didengar, tapi karena ini benar. Pagi itu, udara terasa berat, bukan karena cuaca, tapi karena suasana hati penduduk desa Surojo yang terpecah. Sebagian masih semangat dengan rencana proyek pembangunan jalan kota yang akan menembus hutan. Sebagian lagi mulai bimbang, terutama setelah melihat perilaku aneh binatang yang turun ke pemukiman. Seekor burung bango putih tiba-tiba jatuh di halaman rumah warga. Seekor rusa masuk ke ladang dan tidak bergerak meskipun dikejar. Kambing milik warga menolak makan. Bahkan ikan-ikan di sungai mulai mati mengambang. Namun bagi Hasan, semua itu bukan hal aneh. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Alam sedang protes, kata burung hantu putih di malam sebelumnya, dan tangisan mereka hanya bisa didengar oleh hati yang lembut. Rapat balai desa yang bergejolak di balai desa. Warga berkumpul atas undangan Pak Kades. Tujuannya jelas, menetapkan persetujuan terakhir proyek jalan baru
Tim investor dari kota telah siap dengan alat berat dan dana besar. Pak Kades, kita sudah sepakat. Proyek ini akan membawa desa kita maju. Kalian semua akan dapat ganti rugi dan anak-anak kita bisa sekolah di kota. Beberapa warga bersorak, tapi suara tawa itu terhenti ketika pintu balai desa terbuka perlahan. Hasan melangkah masuk, mengenakan baju koko lusuh dan sarung yang terlipat rapi di belakangnya. Tanpa suara, seekor burung hantu putih, seekor kucing hitam, dan seekor rusa kecil mengikuti diam-diam dan berhenti di ambang pintu. Hasan tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, menatap wajah satu persatu warga, lalu membuka mulut perlahan. Hasan, apa kalian pernah mendengar suara pohon yang tumbang saat tidak ada yang menebangnya? Hening, aku sudah mendengarnya. Suaranya seperti dua yang tak selesai. Dan sekarang, suara mereka semakin keras, tapi kalian sibuk menghitung uang. Sisi ruangan terdiam, beberapa menunduk. Namun Pak Kades tertawa keras. Pak Kades, ini yang kalian dengar. Anak kecil berbicara soal pohon. Soal suara hewan. Sudahlah, dia itu. Aneh dari dulu, Maknah tiba-tiba berdiri memang aneh. Tapi anehnya menyelamatkan. Kalian lupa siapa yang bisa menenangkan kuda gila itu waktu dulu? Kalian lupa siapa yang bisa buat burung hantu masuk musola dan duduk diam saat Hasan maju? Kalian pikir itu mainan? Warga satu, aku pernah lihat burung pipit bertengger di pundaknya waktu Hasan salat sendirian di musola. Warga dua, dan waktu hujan besar itu, cuma Hasan yang berdiri di pematang. Angin reda setelah dia baca doa perlahan. Suasana berubah. Pak Kades mulai gelisah. Ia mencoba menahan rapat agar tetap pada agenda. Tapi warga sudah tidak lagi 100% percaya padanya. Hasan dan seruan alam hari-hari selanjutnya, Hasan mulai mengelilingi desa. Ia bukan hanya berbicara pada manusia, tapi juga kepada alam itu sendiri. Di bawah pohon jati tua, ia duduk bersama seekor ular hijau di pematang sawah. Ia berbicara pada belalang dan ikan-ikan kecil di hutan. Ia membantu seekor kijang melahirkan anaknya yang lemah. Ia berzikir di samping hewan itu, membacakan ayat-ayat tentang kasih sayang dan perlindungan dari Allah kepada makhluknya. Hasan tidak hanya berdoa, ia bertindak. Ia mulai membersihkan mata air yang mulai kotor. Ia menanam kembali pohon jati kecil. Ia mengajak anak-anak untuk memungut sampah dari sungai. Awalnya mereka ikut karena penasaran. Lama-lama, mereka merasa nyaman karena setiap kegiatan disertai kisah-kisah indah dari Hasan tentang bagaimana burung pernah membantu Nabi Ibrahim atau semut yang dimuliakan Nabi Sulaiman. Di tengah semua itu, burung hantu putih selalu mengawasi. Tidak pernah jauh, tidak pernah diam. Kadang ia bicara, kadang hanya menatap. Burung hantu ilmu wali bukan soal kemampuan bicara dengan makhluk lain, tapi kemauan untuk mendengar mereka yang tak bersuara. Bencana yang membuka mata puncaknya terjadi seminggu kemudian. Proyek tetap berjalan. Alat berat dari kota mulai masuk, dan pagi itu, tanah longsor menimpa tebing di sisi barat desa. Bukan hanya satu rumah hancur, tapi juga jalan utama terputus. Tak ada korban jiwa, karena kebetulan semua sedang berkumpul di sawah. Tapi bencana itu membuat warga panik. Itu bagian dari proyek, teriak salah satu warga. Mereka gali akar pohon tua di sana kemarin. Pak Kades bingung, investor kabur. Uang ganti rugi belum sempat turun. Ia mencari Hasan dan menemukannya duduk di tepi sungai bersama seekor anak rusa. Pak Kades pelan, Hasan. Maafkan aku. Hasan tidak menjawab. Ia hanya berkata, HSN bumi ini bukan milik kita. Kita hanya dititipi, dan setiap titipan ada yang mengawasi. Pak Kades menunduk. Sejak hari itu, semua kegiatan proyek dihentikan. Membangun kembali pesantren alam berbulan-bulan berlalu. Hutan mulai kembali pulih. Hasan dibantu beberapa warga dan Maknah mendirikan pesantren alam tempat anak-anak bisa belajar Al-Quran, hadits, sekaligus mengenal alam dan hewan. Tak ada pagar tinggi, tapi ada batas sakral, doa dan zikir. Anak-anak duduk mengaji di bawah saung bambu, dikelilingi ayam hutan, tupai, dan kadang burung hantu putih yang ikut menyimak. Hasan kini dianggap sebagai wali kecil oleh warga, tapi ia tetap Hasan yang dulu. Sederhana, lembut, lebih sering mendengar daripada berbicara. Ia tahu tugasnya belum selesai selama masih ada manusia yang lupa bahwa makhluk lain juga berzikir kepadanya. Katanya suatu hari, maka tugas seorang wali tak akan pernah berakhir. Penutup pada suatu sore,
Hasan duduk di bawah pohon tua, seekor semut merayap di jari telunjuknya. Ia menatapnya dan tersenyum. Hasan, apa yang kau ingin katakan hari ini, teman kecilku? Semut itu diam, tapi Hasan memejamkan mata. Ia mendengarkan. Jauh di atas sana, burung hantu putih terbang tinggi, mengepakkan sayap dalam keheningan, menyaksikan seorang wali kecil yang perlahan menumbuhkan cahaya di tengah bumi yang luka. Langit desa Surojo mendung, tapi bukan mendung biasa. Awan bergulung tebal, pekat seperti malam yang belum selesai. Angin berembus pelan, namun udara terasa menekan. Hewan-hewan di sekitar desa menjadi gelisah. Burung-burung terbang rendah, ayam tak mau keluar kandang, dan kambing mengembik tanpa sebab. Hasan duduk di bawah pohon trembesi besar di tengah pesantren alam. Tubuhnya tenang, namun pikirannya tidak. Sudah hampir 2 bulan sejak bencana longsor menghentikan proyek jalan dan membuka hati warga. Pesantren berjalan dengan baik. Anak-anak belajar mengaji, merawat tanaman, dan mencintai hewan-hewan seperti keluarga sendiri. Bahkan Pak Kades kini rajin ikut zikir setiap malam Jumat. Namun Hasan merasa sesuatu akan datang. Burung hantu putih belum muncul selama 3 hari. Seekor kucing hitam yang biasa menemaninya mendadak menghilang. Dan yang lebih aneh lagi, Hasan mulai kehilangan kemampuannya untuk mendengar suara hewan. Saat seekor burung pipit jatuh di pangkuannya kemarin, ia hanya mendengar kicauan biasa, bukan suara hati, bukan rasa, hanya suara burung. Hasan mulai ragu malam itu. Setelah semua anak tertidur, Hasan keluar menuju hutan. Ia menyalakan lentera minyak kecil dan berjalan melewati jalan setapak menuju Raudah Al-Hayawan, tempat suci para wali penjaga yang dulu ia datangi bersama burung hantu. Namun, saat tiba di sana, tempat itu sunyi. Tak ada cahaya zikir di udara, tak ada hewan yang muncul. Bahkan udara pun terasa lebih dingin dari biasanya. Hasan duduk dan mulai menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendiri. Dia Allah, bisiknya, apakah engkau telah mengambil kembali anugerahmu? Tiba-tiba, suara dari balik pepohonan. Terdengar suara langkah kaki, berat dan lambat. Hasan bangkit, lentera di tangannya bergetar. Dari balik kegelapan, muncullah sosok berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain. Suaranya dalam dan dingin. Sosok jubah hitam, kau kecewa, Hasan? Hasan, siapa kau? Esok-esok yang kau sembunyikan dalam hati. Rasa takut, rasa ragu, rasa ingin diakui. Hasan menunduk. Sosok itu berjalan mengitari batu tempat Hasan biasa duduk. Sosok, kau ingin menjadi wali? Tapi hatimu belum ikhlas. Kau sedih karena kehilangan kemampuanmu. Karena itu keistimewaanmu. Kau mencintai makhluk, tapi juga mencintai dirimu sendiri. Hasan ingin menyangkal, tapi tak bisa. Ucapan itu benar. Hasan, lalu apa yang harus kulakukan? Sosok itu mendekat, tangannya menyentuh dada Hasan, dan seketika Hasan melihat penglihatan batin. Ia melihat dirinya duduk di balai desa, dipuji-puji orang. Ia melihat dirinya diminta menenangkan anak sakit dengan doa, dan merasa bangga saat orang tua anak itu menangis berterima kasih. Ia melihat anak-anak menatapnya dengan kagum. Apakah semua yang kau lakukan untuk Allah? Bisik suara itu, atau agar kau merasa besar? Hasan jatuh terduduk, menangis, air matanya jatuh ke tanah. Lama sunyi. Ampuni aku, dia Allah. Jangan ambil amanahmu, tapi ambil rasa sombongku. Ambil rasa ingin dipuji. Ambil semua. Kebangkitan kembali saat tangisnya mereda. Suara lembut muncul dari balik pepohonan. Bukan suara sosok berjubah hitam, tapi suara yang telah lama hilang. Burung hantu putih, burung hantu veil. Itulah ujian seorang wali. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Hasan membuka mata. Sosok berjubah hitam telah menghilang di tempatnya. Berdiri, tertinggal setangkai bunga putih kecil, tumbuhan yang hanya tumbuh di tanah, yang disentuh oleh air taubat. Burung hantu mendarat di batu. Di belakangnya, hewan-hewan mulai muncul. Rusa, kucing, burung, dan bahkan semut. Semuanya menunduk ke arah Hasan. Burung hantu, kini kau telah benar-benar mendengar. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang bersih. Hasan berbisik, alhamdulillah. Ujian baru. Dukun dari kota. Beberapa hari kemudian, ujian lain datang dari manusia. Seorang dukun sakti dari kota mendatangi desa Surojo. Ia mendengar kabar tentang anak sakti yang bisa bicara dengan hewan dan menurunkan hujan. Dukun itu, yang biasa memanfaatkan ilmu untuk menarik massa dan pengaruh, merasa terancam. Ia datang dengan rombongan, mengaku akan mengobati desa dari kutukan hutan.
Dukun tersenyum lebar di depan warga. Saya bisa jaga desa ini dari gangguan gaib anak itu. Terlalu berbahaya. Ia main dengan kekuatan yang ia tak paham. Beberapa warga mulai ragu. Beberapa ikut terpengaruh. Malam itu, Hasan didatangi dukun itu di tengah pesantren. Dukun itu membawa tongkat dan jimat, serta seekor anjing hitam yang selalu mengikutinya. Kau tinggalkan tempat ini. Aku bisa buat kau dilupakan orang. Apa? Kau pikir kau lebih sakti dariku? Hasan hanya menatap tenang. Ia berdiri pelan, lalu mengambil air dari kendi dan membacakan ayat kursi serta doa Nabi Sulaiman. Hasan sakti bukan karena banyak jimat, tapi karena tunduknya makhluk kepada nama Allah. Seekor burung gagak terbang melintas, lalu menukik cepat ke arah dukun. Anjing hitam itu melolong ketakutan dan melarikan diri. Dukun itu ketakutan, melempar tongkatnya, dan berlari keluar dari desa. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani meragukan Hasan. Tapi Hasan tidak menjadi besar kepala. Ia kembali ke mushola kecil dan mengaji dengan suara rendah. Hanya untuk Allah, penutup, Hasan dan langit. Waktu berjalan, Hasan tumbuh perlahan. Pesantren alam makin dikenal. Orang-orang dari luar datang bukan untuk melihat keanehan, tapi untuk belajar bagaimana mencintai bumi sebagai amanah ilahi. Dan suatu hari, setelah salat subuh, Hasan berjalan sendiri ke puncak bukit. Burung hantu putih hinggap di pundaknya. Burung hantu, ujianmu belum selesai, tapi kini kau tahu, bukan kekuatan yang membuatmu walik, tapi keikhlasan untuk tetap kecil di hadapannya. Hasan tersenyum, ia menatap ke langit. Matahari terbit. Perlahan, cahaya jingga menembus kabut tipis, angin berembus, membawa aroma tanah basah dan daun muda. Hasan, ya Allah. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku siap menjadi penjagamu. Selama engkau izinkan aku mendengar. 20 tahun telah berlalu, desa Surojo kini berubah. Jalanan dari tanah merah yang dulu becek kini sudah beraspal. Ada menara BTS berdiri di tepi hutan. Anak-anak sudah mengenal ponsel dan tayangan luar negeri. Beberapa rumah berubah jadi toko kelontong dan kafe kecil. Namun di tengah perubahan itu, ada satu tempat yang tak tergantikan. Pesantren Alam Al-Hayawan, pesantren unik yang berdiri di bawah naungan pepohonan besar, di mana anak-anak belajar mengaji bersama burung dan kucing, di mana zikir dilantunkan diiringi suara air sungai dan desir daun. Di tempat itu, Hasan, kini berusia sekitar 30 tahun, menjadi guru utama. Wajahnya bersih dan bercahaya, janggutnya tipis, sorot matanya tajam, namun lembut. Ia tetap rendah hati, tidur di bilik kayu sederhana, makan seadanya, dan tidak pernah meninggalkan salat malam. Hasan masih bisa berbicara dengan hewan. Namun kini ia lebih banyak mendengarkan, karena ia tahu, suara makhluk hidup bukan hanya terdengar di telinga, tapi di dalam jiwa yang bening. Pertanda awal, hening yang tak biasa. Suatu pagi, Hasan bangun lebih awal dari biasanya. Langit terlihat kelabu, bukan karena hujan, melainkan karena udara tebal. Ia melangkah keluar dan mendapati sesuatu yang aneh. Semua hewan diam, burung tak berkicau, ayam tak berkokok, bahkan angin pun tak berdesir. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terasa berdentum. Ia menoleh ke arah hutan dan melihat asap tipis di kejauhan. Sekilas, seperti kabut, tapi Hasan tahu itu bukan kabut, itu asap kebakaran. Ia berlari ke perbukitan. Dari sana, terlihat jelas hutan di ujung barat terbakar. Konferensi darurat. Hasan segera memanggil semua tokoh desa, guru, dan relawan. Di tengah aula kayu pesantren, semua berkumpul, wajah mereka cemas. Pak Kades baru, generasi muda, kami dapat kabar, ada tambang besar di kabupaten sebelah, yang diam-diam membuka akses melalui jalur belakang hutan kita. Mereka menyuap pejabat kota. Api itu disengaja. Warga satu, mereka pakai drone dan alat-alat berat. Tak bisa dilawan dengan tangan kosong. Hasan, tak semua peperangan dimulai dengan marah. Kita harus tenang. Alam sedang bicara. Kita harus mendengarkan. Hasan berdiri. Ia tahu, inilah titik balik zaman. Pertarungan bukan lagi antara desa dan kota, tapi antara keserakahan dan kesadaran. Dan ia tahu, pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan duniawi saja. Kembali ke Raudan, panggilan terakhir. Hasan berjalan sendiri ke Raudah Al-Hayawan, tempat suci di jantung hutan. Kini tempat itu tampak murung. Beberapa pohon di pinggiran hangus terbakar, suara hewan nyaris tak terdengar. Tapi Hasan tetap duduk di batu mihrab alam itu. Ia mulai berzikir, air matanya menetes. Hasan, ya Allah, Engkau titipkan bumi ini padaku.
Tapi aku tak sanggup menjaga semuanya. Aku hanya satu manusia. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul semua hewan yang pernah dibimbingnya, rusa putih, burung hantu tua, kucing hitam, bahkan seekor harimau tua dengan luka di kakinya. Mereka datang perlahan, diam-diam, dan duduk mengelilinginya. Burung hantu. Suara batin kau bukan sendiri, Hasan, kami bersamamu, dan lebih dari itu. Langit pun bersama orang yang sabar. Hasan terdiam, ia merasa sesuatu mengalir dalam tubuhnya. Seperti sinar hangat, seperti jalinan doa-doa lama yang dulu dilantunkan neneknya, ia mulai merapal. Ya Haib, Ya Qayyum. Birahmatika astaghitsu. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, cahaya. Melawan asap keesokan paginya, Hasan memimpin warga dan santri menuju titik kebakaran. Mereka tidak membawa senjata, melainkan air, doa, dan tekad. Santri membentuk barisan, anak-anak membawa ember, orang dewasa membuat sekat tanah. Tapi Hasan tidak bergerak. Ia berdiri di satu titik, lalu ia mulai melantunkan ayat-ayat tentang bumi dan langit, dan dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Dan dia menundukkan segala yang ada di langit dan di bumi untukmu. Suara itu menggema, awan mulai bergerak, angin turun perlahan, hujan rintik turun dari langit, pertama pelan. Lalu deras, api perlahan padam, semua terdiam menyaksikan doa yang dijawab langsung oleh langit, serangan terakhir, fitnah dan kegelapan namun. Kemenangan itu membuat pihak tambang berang, mereka mulai menyebar fitnah, mengatakan Hasan menggunakan jin, menyebar ajaran sesat, bahkan mencoba menyuap warga untuk menentang pesantren. Sebagian warga yang lemah iman mulai goyah, beberapa santri ditarik keluar oleh orang tuanya. Polisi dan pejabat datang untuk menyelidiki ajaran sesat. Hasan dipanggil. Ia duduk sendirian di hadapan 8 pejabat berpakaian rapi. Penyelidik Anda mengklaim bisa berbicara dengan hewan. Hasan, saya hanya mencoba mendengar apa yang manusia terlalu sombong untuk dengar. Penyelidik, kami temukan air. Sumur mengandung partikel yang tidak biasa. Apa yang Anda masukkan ke air itu? Hasan tersenyum sikir. Tak ada yang bisa membuktikan tuduhan mereka. Tapi tekanan tetap datang hingga suatu malam. Ujian terakhir, pilihan Hasan bermimpi. Ia berada di padang yang luas, di hadapannya berdiri sosok berjubah putih wali tua yang dulu muncul di mimpi masa kecilnya. Wali tua Hasan. Bumi sedang dalam detik terakhirnya, kau bisa pergi. Atau tetap tinggal. Tapi jika kau tinggal, mungkin tak akan ada kemenangan. Hasan, aku tidak mencari kemenangan. Aku hanya ingin tetap menjadi saksi bahwa masih ada yang mencintai bumi ini. Wali tua, kalau begitu, cahaya terakhir akan tinggal di hatimu, akhir segalanya. Cahaya terakhir. Beberapa tahun berlalu, Hasan semakin tua, pesantren kembali tenang, tapi dunia di luar semakin bising. Alam semakin rusak, teknologi semakin menggila, dan manusia semakin egois, hingga suatu pagi. Hasan duduk di bawah pohon tua, seperti biasa, ia mulai mengaji pelan. Seekor burung pipit mendarat di lututnya. Burung pipit dalam bisikan halus. Waktumu sudah hampir selesai. Hasan mengangguk. Ia mengambil napas panjang, lalu sujud, dan tak pernah bangun lagi. Langit terang di atasnya. Seekor burung hantu putih terbang tinggi. Semua hewan berkumpul diam. Suara zikir dari daun-daun terdengar pelan. Bahkan bumi seolah ikut menunduk. Epilog. Wali yang pernah tinggal di antara kita, beberapa anak muda, kini meneruskan pesantren. Alam. Mereka tidak punya kemampuan seperti Hasan, tapi mereka punya cinta kepada bumi, dan itu cukup. Warga Surojo menjaga hutan dengan sungguh-sungguh. Burung kembali berkicau, sungai jernih, dan anak-anak kembali membaca doa sebelum menyiram tanaman di tepi hutan. Ada batu kecil bertuliskan, di sini pernah duduk seorang wali kecil. Ia tidak ingin dikenang, hanya ingin bumi tetap bernapas.